belum follow tuh. Mungkin bisa nanti di follow back gitu kan, follow-followan gitu ya kan. Yang kayak semua kita tuh punya privilege-nya masing-masing. Lo nggak tahu di satu saat kapan lo butuh orang tuh atau bakalan lo bakal ketemu dia nih nanti. Apa sih makna support system menurut lo? Nah, kalau misalnya lo nggak punya support system, ya diri lo ada untuk diri lo sendiri. Udah itu aja. Hai fellas, selamat datang di Talkie Talkie. Kenalin, gue Brian. Dan di episode perdana ini kita udah kedatangan salah seorang bintang tamu nih yang bakalan kayaknya cocok banget nih buat topik kita kali ini. Kita sapa dulu, ada Kak Aisyah Belia. Halo Kak. Iya, halo. Selamat sore. Apa susah nggak tadi kesininya? Enggak. Udah pernah kesini sebelumnya. Oh iya benar, di program sebelah ya? Iya betul. Kak Aisyah Belia, kalau boleh tahu panggilannya siapa nih? Panggilan aku Caca. Caca. Iya. Caca, umur berapa umur? 21 tahun. 21 tahun, oke. Kita hari ini bakal ngobrolin tentang beauty privilege ya kan? Tapi kayak yang kita tahu Kak Caca itu adalah salah seorang entrepreneur muda nih, Treat People. Kok Treat People sih? Entrepreneur muda nih, yang kita udah pernah ngundang juga di program Halo Entrepreneur. Itu ada, apa sih nama IG? Paga_strapmas. Paga_strapmas tuh, di follow. Buat yang mau beli, tuh, gas aja tuh. Kita ngobrolin tentang beauty privilege. Kalau ngomongin soal beauty privilege, kita enaknya bahas soal privilege dulu kali ya. Karena di dunia ini kita tahu banyak banget yang namanya privilege. Salah satunya itu ada male privilege, ada white privilege juga di daerah yang barat sana. Nah, khusus tentang beauty privilege, sebelum ke situ gue mau tahu dulu nih dari Kak Caca sendiri, privilege itu apa sih menurut Kak Caca? Menurut aku ya, beauty privilege ini mungkin hak istimewa untuk orang-orang yang good looking kali ya. Oke. Dan beauty privilege adalah hak istimewa untuk orang yang good looking. Tapi kalau kita lihat dari kamus Cambridge University nih, privilege itu adalah sebuah kesempatan yang hanya didapatkan oleh seseorang karena posisinya atau karena harta kekayaannya gitu. Nah, menurut Kak Caca sendiri nih, privilege itu baik nggak sih? Khususnya tentang beauty privilege ya? Menurut aku kurang baik aja, karena setiap orang tuh punya hak yang sama untuk dapetin sesuatu yang dia mau gitu. Okay. Tapi dari yang kita lihat nih ya, kalau di kehidupan normal nih, kehidupan manusia sekarang, terutama di Indonesia atau khususnya di Kota Padang deh, orang good looking itu 50% masalahnya udah kelar gitu. Kalian setuju nggak dengan statement itu? 50-50 sih sebenarnya. Kalau misalnya memanfaatkan beauty privilege ya, memanfaatkan privilege nih, setiap kita tuh pasti punya privilege-nya masing-masing. Contohnya kayak yang tadi pembagian itu tuh ada, misalnya lo punya orang tua kaya, itu privilege buat lo gitu. Benar. Karena dengan adanya duit banyak, lo bisa beli hal yang mahal yang mungkin orang lain tuh nggak bisa beli gitu. Benar. Ada lagi privilege mungkin orang tuanya pejabat atau apa, dia jadi banyak privilege, dia jadi dapat relasi yang itu kan. Sedangkan dia kalau dia pintar, dia bisa dapat privilege seperti dia menang olimpiade atau misalnya dia dapat juara 1. Nah, setiap kita tuh menurut aku tuh punya privilege yang masing-masing. Kalau kita memanfaatkan itu pun juga nggak apa-apa sih sebenarnya, asalkan itu tuh masih dalam konteks positif nih. Cuman yang di beauty privilege tadi dapat kemudahan 50%, itu tuh nggak semata-mata selamanya itu karena muka lo cakep gitu, ngerti nggak sih? Orang yang dapat privilege karena dia cakep itu, dia masih harus usaha juga gitu. Berarti nggak semata-mata karena dia cakep terus masalahnya jalannya kelar lurus gitu kan? Nggak juga. Nggak juga gitu. Ini berdasarkan dari pengalaman pribadi atau gimana nih? Orang terdekat aku ada deh. Gitu. Tapi teman-teman di rumah pasti setuju kalau Kak Caca ini cantik banget ya nggak sih? Gue aja tuh duduk di sini dari tadi sampai deg-degan gitu. Menarik ya yang dibilang Kak Caca tadi, kalau ternyata privilege itu nggak ngebuat hidup orang tuh mulus-mulus aja gitu. Bener.
Tapi ada perbedaan antara beauty privilege dengan atraktif. Ngerti gak? Jadi ada orang yang emang karena dia cantik, terus dia punya privilege sendiri. Ada yang orang karena emang dia anaknya atraktif atau menarik gitu ya. Jadi dia punya privilege sendiri gitu. Nah, dari yang gue pernah baca nih di sebuah jurnal gitu, orang atraktif itu bahkan lebih gampang menjalani hidup daripada orang yang cuma cantik aja. Misal nih, ada orang yang cantik, tapi kan kayak di dunia nyata tuh ada orang yang cantik dan ada orang yang cantik dan menarik gitu, ya kan? Nah, kalau dari Kak Caca pribadi nih, punya nggak sih pengalaman yang didapetin dari beauty privilege ini nih? Misal di kampus ya kan, karena Kak Caca cakep nih, terus dosennya suka gitu, bukan suka sih, tapi lebih ke wah ini anak cakep nih gitu, terus nilainya digampangin deh gitu. Pernah nggak tuh kira-kira tuh? Sejujurnya aku sendiri ya nggak pernah ngerasain kalau aku pernah mendapatkan beauty privilege ya. Tapi menurut aku kalau misalnya membahas soal beauty privilege nih, ketika yang membahasnya itu orang good looking, itu akan terkesan seperti orang ini sok cantik nih. Benar. Ketika orang yang good looking membahas soal beauty privilege, dia akan dibilang lo kepedean banget nih. Benar. Tapi ketika yang membahas tentang beauty privilege adalah orang yang kurang cakep atau biasa aja nih, dia akan terkesan salty. Benar banget. Sering beberapa kali tuh gini loh, lebih ke lingkungan pertemanan aku ya. Ketika kami lagi nongkrong kayak di suatu tongkrongan, teman-teman aku tuh bakalan selalu nyuruh kayak Caca aja deh yang ngomong, pasti lebih didengar. Caca aja deh yang. Tuh kenapa tuh kira-kira tuh? Nah itu aku nggak tahu kenapa anak aku tuh setelah aku diajak ke sini, aku nggak tahu itu termasuk beauty privilege atau enggak gitu. Tapi setelah aku kemarin dikirimin tema tentang ini gitu, jadi aku nge-scroll up kayak apa sih gitu kejadian yang pernah aku alamin gitu. Ternyata ada. Ternyata itu ya. Itu. Kalau menurut gue sih itu emang beauty privilege sih. Karena emang di sebuah tempat gitu, mungkin di department store. Ini gue sendiri pernah mengalamin gitu. Gue kan orang yang tidak good looking banget lah gitu kan. Gue pernah ke salah satu department store gitu. Gue niatnya mau beli sepatu nih, tapi gue pergi berdua sama temen gue. Nah yang ditanyain itu temen gue bukan gue. Padahal yang mau beli itu adalah gue gitu. Itu kayak pengalaman yang enggak banget lah gitu. Tapi Kak Caca pribadi nyaman gak sih dengan hal-hal kayak gitu? Maksudnya di suatu tempat gitu disuruh ngomong gitu karena ya dianggap cantik di circle-nya gitu. Karena aku nggak pernah ngerasa tadi aku pernah mendapatkan beauty privilege tadi, jadi aku nggak ngerasa itu yang big deal untuk aku permasalahin karena aku terganggu nih karena teman aku nyuruh ini. Ya udah itu tuh alami aja gitu, kayak Cah ngomong deh gitu, pasti kalau Caca ngomong didengerin karena kebetulan aku orangnya emang banyak omong gitu. Kayak wajar gitu disuruh ngomong. Oke, berarti selain karena cantik, karena banyak omong juga. Bacot banget. Mungkin banyak juga yang bilang, bener sih kayak kata Kak Caca tadi kan, orang yang good looking itu nggak selalu ngerasa dirinya good looking. Sementara kalau misalnya ngobrolin tentang beauty privilege sama orang yang dikatakan nggak good looking, itu terkesan salty. Bener-bener, gue pernah baca ini di Twitter dan pernah lihat juga di salah satu konten YouTube-nya siapa gitu, ada seorang cewek gitu, Gita Savitri. Nah bener, baru nonton ya? Aku udah nonton, nonton. Oke. Beauty privilege ini adanya di cewek doang atau ada di cowok juga nih? Kalau dari pengalaman pribadi Kak Caca gimana tuh? Menurut aku itu ada di keduanya, mau baik itu cewek maupun cowok, karena mungkin ada yang membedakan dari dampaknya kali ya, membedakan ke cewek cantik sama si cowok ganteng. Kalau menurut aku walaupun keduanya ini mengalami beauty privilege, cuman aku ngerasa kalau beauty privilege ini agak sedikit diberatkan ke cewek. Setuju Setuju. banget. Kenapanya? Karena cewek itu tuh biasanya dituntut harus sempurna nggak sih? Benar. Dan langsung yang paling banyak dikomentari soal penampilannya, attitude-nya cewek nggak sih? Betul. Nah, jadi menurut aku beauty privilege-nya ada di keduanya, cuman lebih diberatkan ke wanita aja. Berarti banyak sedikitnya cewek itu adalah makhluk yang dituntut untuk sempurna ya. Nah benar. Jadi kan kadang-kadang tuh jadi sesuatu yang jadi concern gue juga sih. Nah iya gitu. Dan beberapa hari belakangan gue ngebuka polling di Instagram ya kan, dan gue tuh nanya privilege itu baik gak sih buat lo gitu.
Dan ada beberapa teman gue yang ngejawab baik dan ada sekelompok kecil yang ngejawab enggak. Kayak yang kita tahu di Indonesia sendiri tuh banyak hal-hal yang kayaknya ini karena dia ganteng, orang wajarin nih. Karena dia cakep, orang wajarin nih. Kita ngambil 2 contoh kasus deh. Dulu itu kita tahu Andika Kangen Band pernah ditangkap gara-gara kasus narkoba. Dan akhir-akhir ini yang paling baru itu adalah seorang komedian ya yang ditangkap. Dan kita tahu juga salah satu aktor pernah ditangkap juga, aktor yang good looking itu. Lo tahu kan? Banget. Nah, kalau gue lihat ya, fenomena di masyarakat itu kayak di Twitter, orang-orang cenderung ngebelain nih si aktor yang good looking ini. Gitu. Dan menurut lo itu baik gak sih? Ya jelas enggak sih. Iya kan? Gak baik. Gue tuh sempat kesel banget gitu, kayak ini 2 kasus yang sama nih gitu. Tapi kenapa perlakuannya bisa berbeda gitu? Ya nggak sih? Yeah. Hal-hal apa aja sih yang biasanya ada di beauty privilege selain yang tadi gue sebutin? Aku ngelihatnya dari nggak hanya ngelihatnya dari perlakuan orang-orang ke teman aku ya. Yang pastinya itu tuh perlakuan beauty privilege itu pasti banyak banget. Contohnya gini, antrian deh contohnya. Antrian gitu. Atau misalnya kita ke tempat yang udah full booking nih gitu. Yeah. Ketika ada orang yang mungkin good looking gitu, dia bisa memanfaatkan privilege-nya di sana gitu. Betul dengan kayak seenggak ada-adanya bangku nih untuk lo makan, gue ada-adain deh gitu. Betul, gitu. Dicariin deh gitu. Itu sih contohnya beauty hal-halnya. Gue juga pernah tuh di sebuah sekolah ya, di waktu gue masih sekolah nih. Jadi kita pernah bikin sebuah acara gitu. Terus pas pulang udah mau malam tuh, ya kan. Harusnya tuh kita cowok-cowok tuh nganterin cewek-cewek kan, harusnya kan secara ya basic manner lah. Tapi tuh teman-teman gue milih untuk nganterin satu orang ini dari rebutan. Padahal banyak cewek yang belum nganterin. Iya. Dan tuh gue ngerasa kayak kayaknya ini gak baik deh, gak sih. Tapi di diri lo pribadi apa sih yang pernah lo rasain gitu? Mungkin tadi bilangnya nggak merasa good looking gitu. Tapi kalau menurut gue pribadi sih, aduh, malu nih. Sebenarnya tuh nggak mau, tapi disuruh produser. Terpaksa nih. Enggak juga sih. Ada nggak sih hal pribadi yang pernah lo alamin tentang privilege ini? Nggak sih aku tuh sebenarnya nggak banget karena yang lebih ke cuman teman-teman aku tuh yang selalu bilang kayak gitu, kalau lo yang ngomong siapa sih lo lebih didengerin, kalau misalnya yang ngomong pasti kita dapat tempat duduk nih di sini gitu. Pasti sih. Lebih aku nggak ngerasa dapat privilege, beauty privilege, cuman teman-teman aku ngerasa ada dampaknya gitu loh, kayak misalnya aku pergi ke tempat makan gitu, ini teman si Caca itu dong. Gitu. Ada tuh bro. Jadi privilege-nya sampai berdampak sama circle-nya juga. Iya, alhamdulillahnya positif kan. Alhamdulillah ya. Padahal nih ya, kalau gue lihat tuh, jadi gue tuh sebenarnya nge-stalk lo tuh dari kemarin mungkin ya. Tapi gue belum follow tuh. Mungkin bisa nanti di follow back gitu kan, follow-followan gitu ya kan. Jadi gue ngeliat tuh ada di sebuah postingan mungkin. Bukan di postingan. Ada di sebuah story. Kalau nggak salah kemarin satu lagi gitu. Kalau nggak salah gue liat di highlightnya juga tuh. Gue sampai lupa tuh liatnya di mana ya kan, karena banyak banget tuh. Detail ya. Lo tuh circle-nya tuh sebenarnya cakep-cakep semua cuy. Serius deh. Masa sih? Serius. Oh iya, alhamdulillah. Emang tuh tadi di bawah ya? Di bawah nggak circle-nya tadi? Bawah, ada tuh teman. Harusnya suruh kesini tadi. Saya ngobrol kan. Nah kita ngobrolin tentang beauty privilege. Tadi kan udah dibilang juga. Banyak hal yang udah lo dapetin lah yang sebenarnya lo nggak sadar secara pribadi. Tapi menurut lo itu adil nggak sih untuk masyarakat normal nih, masyarakat normal kayak gue deh misalnya? Nggak adil. Sejujurnya aku nggak suka dengan adanya privilege sih. Oke. Karena ya balik lagi ke kayak yang aku bilang tadi, kalau semua kita tuh punya hak yang sama untuk dapetin apa yang dapetin sesuatu. Oke. Berarti lo sendiri nggak setuju dengan adanya privilege? Mungkin apa sih yang harus dilakukan masyarakat Indonesia gitu, atau khususnya orang-orang terdekat kita lah, gimana sih biar hidup ini seimbang gitu, nggak ada privilege segala macam? Ya khususnya beauty privilege ini aku tuh mikirnya gini, buat kita nggak tahu ke depannya misalnya dia mengenyampingkan orang yang nggak begitu good looking karena si cewek yang good looking misalnya. Betul. Menurut aku kita nggak tahu 1 tahun ke depan mungkin dia glow up
atau Iya. iya kan? Iya, benar. Atau misalnya 1 tahun lagi dia jadi direktur dan ternyata lo butuh dia gitu. Wow, benar-benar. Iya kan? Karena emang mungkin pengalaman pribadi ya. Gue punya salah seorang teman SD gitu. Pas gue ketemu SMA gue sampai gak kenal sama dia lagi cuy. Jadi Glow kayak up. wow gitu. Kayak gitu tuh. Mungkin kalau kita lihat foto-foto masa lalu kita juga kayaknya nggak gitu-gitu banget dia kan. Karena emang kalau cantik sendiri ya, cantik itu kan relatif ya kan. Tapi menurut gue ada satu hal di mana kita semua sepakat kalau itu cantik gitu. Ya ada satu hal yang tidak tertulis lah gitu ya kan. Nah kan tadi lo bilang itu nggak adil gitu dan lo nggak suka gitu. Tapi lo sendiri terima nggak sih kalau diperlakukan berbeda gitu? Kayak misalnya kayak yang tadi deh antrian atau mungkin nyari tempat duduk pas makan gitu. Lo terima nggak sih akan hal itu? Karena ini balik lagi ke perkataan aku yang sebelumnya yang kayak semua kita tuh punya privilege-nya masing-masing. Kalau seandainya orang ngeklaim aku mendapatkan beauty privilege nih, selagi hal itu positif, kenapa enggak sih boleh diterima nggak sih sebenarnya? Setuju. Siapa sih yang nggak mau urusannya dipermudah? Betul. Punya privilege. Iya punya privilege, ya udah aku manfaatin aja selagi itu positif dan nggak merugikan orang lain. Tapi bagus sih, kalau misal dimanfaatin secara positif sih bagus banget. Gue mendukung banget deh. Kalau bisa tuh privilege-nya, gak usah deh. Agak kemana-mana nih. Nggak, gini. Kita ngobrolin soal sosial media deh. Sosial media adalah tempat di mana kita ngirim apa aja yang kita mau ya kan. Tapi tuh gue sering banget lihat gitu. Baik di Instagram, di TikTok atau dimanapun. Orang yang good looking itu bakalan lebih gampang untuk mendapatkan yang namanya followers atau engagement segala macam. Dan menurut lo itu sah gak sih? Kalau kata gue sih sah-sah aja. Sah-sah aja sih. Tapi tuh yang menurut gue nggak bagus itu adalah ketika dia nggak punya talent apa-apa cuy. Ngerti gak sih? Misal nih ada seorang cewek nih, dia nyanyi ya kan, tapi nyanyinya tuh ya dikategorikan bagus banget enggak gitu, jelek enggak juga, ya yang biasa-biasa lah gitu. Tapi tuh kadang dia nyanyi ya kan, tapi dia pakai tank top doang nih gitu. Nah terus dia langsung naik tuh, ya kan? Itu privilege gak sih menurut lo? Karena gue punya temen ya, dia tuh bisa dibilang dia jago banget main musik. Tapi tuh karena dia nggak ada, ya mungkin nggak ada koneksi atau nggak ada privilege yang bisa mendukung dia untuk sampai ke situ, akhirnya tuh musiknya tuh nge-stuck di kamar. Itu masuk ke atraktif tadi nggak sih yang si? Oke. Berarti itu lebih ke menarik ya dari cantik ya. Oke, siap. Nah pesan lo sendiri nih buat cowok-cowok yang nge-treat cewek cakep lebih baik daripada cewek yang biasa-biasa aja nih. Silakan ke. Ditunjuk buat cowok-cowok gitu. Aku lebih yang kayak aku bilang tadi ya, kita tuh setiap kita tuh punya hak yang sama untuk mendapatkan sesuatu, dan balik lagi ke cowok-cowok yang lo cuman nge-treat baik cewek-cewek cakep nih. Lo nggak tahu di satu saat kapan lo butuh orang tuh atau bakalan lo bakal ketemu dia nih nanti. Benar. Pas dia udah jadi orang hebat atau gimana tadi. Iya. Karena emang gue pernah nanya sama temen gue kan, punya privilege dalam hidup tuh baik gak sih? Terus ada salah satu temen yang jawab, punya privilege itu baik banget gitu. Dia bilang gini, untuk seseorang yang nggak pernah punya privilege dalam hidup, gue nggak tahu kenapa dia bisa ngomong gitu, tapi katanya gue tuh untuk sampai di titik ini tuh berusaha sekeras mungkin gitu. Sementara temen gue juga cuman santai-santai doang, akhirnya dia sampai di titik yang sama dengan gue. Sementara gue berdarah-darah, dia biasa aja gitu. Dan sebenarnya menurut gue adil nggak adil ya nggak adil untuk kasus ini, tapi untuk kasus yang lain kayaknya bisa dimanfaatkan dengan baik ya kan. Misal kayak yang lo bilang tadi, di sebuah tempat lo mau nongkrong sama circle lo ya kan, terus lo mau nyari tempat duduk tapi terus lo memanfaatkan apa yang lo punya ya kan. Dan itu bisa mensupport teman-teman lo juga ya nggak sih, kayak dibilang tadi, oh ini temannya Caca nih, ada impactnya gitu. Ngomongin soal support nih, apa sih makna support system menurut lo? Orang tua, keluarga yang selalu ngedukung aku, nggak maupun di aku yang selalu ada buat aku, nggak di saat senang doang, di saat sedih juga. Berarti support system itu adalah kurang lebih orang yang selalu ada lah, ya. Baik di saat sedih maupun saat susah. Tapi kalau gue pribadi sih ya, support system menurut gue adalah ketika kita melakukan apa aja tuh didukung, tapi dalam hal positif ya, jangan hal-hal yang negatif tuh, ya jangan lah.
Nah, untuk sampai saat ini nih, siapa aja sih support system lo? Atau siapa aja sih yang bisa lo bilang support system selain dari tadi orang tua? Pasti orang tua aku, keluarga aku, teman-teman, sahabat-sahabat aku, dan diri sendiri sih. Jadi ini ya, orangnya punya banyak sahabat juga ya berarti? Alhamdulillah. Gimana sih lo mendefinisikan sahabat? Kalau dalam pandangan lo sahabat itu gimana sih? Sahabat itu orang yang nerima aku apa adanya ya. Terus dia selalu ada di saat aku butuh, di saat senang ataupun duka, mereka selalu ada. Ini orang yang nerima apa adanya. Misalnya aku melakukan sesuatu hal yang menurut kita nih nggak benar nih, mereka bakal ngasih tahu. Mereka bakal ngasih tahu, mereka bakal ngingetin gimana caranya biar si Caca nih nggak kayak gini gitu. Tapi pernah nggak sih tuh yang si Caca nih jadi orang yang kayak gini tuh, pernah nggak sih? Lebih ke pertama aku insecurean parah nih orangnya. Gak percaya diri banget gitu. Gimana? Insecure? Gak percaya diri deh. Aduh takut banget nih salah ngomong. Gue di depan lo tuh insecure banget tau gak sih? Tuh kayak aku tuh karena gini loh. Kadang orang anggap aku tuh orang tuh berekspektasi. Aku takut banget tuh orang berekspektasi tinggi ke aku gitu loh. Sedangkan aku gak bisa ngasih sesuatu gitu. Sebenarnya balik ke privilege tadi sih. Karena lo cantik ya dalam pandangan gue, dan karena lo mendapatkan tuh yang namanya beauty privilege, jadi privilege ini ngebuat orang berekspektasi. Benar. Ya nggak sih? Ya, lo pernah ngerasain itu? Nggak karena beauty privilege sih, tapi pernah ngerasain gimana orang naruh ekspektasi ke kita. Dan itu nggak terpenuhi. Iya. Aduh, itu sejak saat itu aku kayak itu sih yang teman-teman aku tuh support banget tuh di sana, karena kayak Caca nih orangnya nggak pedean banget nih. Kayak aku datang ke talk show ini, kalau nggak karena support teman-teman aku, kayak aku nggak datang nih. Tapi kalau ntar Mbak Caca nggak datang, kita jemput ke rumah nggak sih? Aduh. Nah, balik lagi ke support system nih. Lo sendiri udah ngerasa jadi support systemnya teman-teman lo nggak sih? Aku ngerasa udah banget sih. Udah banget. Apa tuh kejadiannya tuh? Bukan kejadian sih, lebih ke kayak kenapa aku ngerasa aku tuh udah jadi support system banget buat orang lain, karena aku selalu memposisikan diri aku jadi mereka di saat mereka melakukan sesuatu butuh support kan. Benar. Di saat mereka down, mereka butuh orang yang nge-backup dia gitu loh. Jadi aku ngerasa aku udah nge-support teman aku karena aku selalu memposisikan diri aku jadi mereka. Berarti dengan cara memposisikan diri, lo menjadi support system juga bagi teman-teman lo. Berarti ini sebuah circle yang sehat banget nih. Alhamdulillah. Iya nggak sih? Kita ngobrolin tentang usaha lo nih. Usaha lo udah berjalan berapa lama sih? 5 bulan kurang lebih. 5 bulan? Iya. Berarti dimulainya ketika pandemi ya berarti? Iya. 2021. Awal? Iya. Awal, oke. Sebagai seorang pengusaha nih, kita tahu usaha lo kayaknya kalau gue liat di Instagram ya, balik lagi ke Instagram nih, itu Mbak Caca ini ada 2. Iya benar. Iya kan, bener kan, yang satu itu kalau nggak salah makanan ya. Iya benar. Itu masih jalan gitu? Sempat berhenti karena teman aku dia lagi di Jakarta. Mbak-mbak yang inisial S itu bukan? Kok tahu? Soalnya gue lihat tuh, gue nge-stalk sampai ke situ cuy. Jauh yang nge-stalk ya. Jadi sempat berhenti, terus sekarang udah jalan lagi. Nah, pas dia balik nih kan udah kelar KKN, udah kelar sibuk-sibuk ya. Sekarang ngurusin tugas akhir. Jadinya belum sempat lanjut lagi. Mbak Caca sendiri udah semester berapa nih? Semester 7. Semester 7. Udah mau ke wisuda ya? Iya. Cepat-cepatan deh. Amin ya Allah. Apa sih dari usaha lo, kita lihat usaha lo cukup berkembang lah, apalagi di masa pandemi yang kita lihat tuh nggak ada habis-habisnya nih. Apa sih peran support system dalam usaha lo ini gitu? Mungkin pertanyaannya gue simplify deh. Apa sih peran orang tua lo atau teman-teman lo dalam usaha lo ini sampai saat ini gitu? Ya, mereka perannya penting banget sih. Balik lagi kayak yang aku bilang tadi, aku tuh orangnya pertama takut banget mencoba sesuatu. Aku tuh nggak siap sama dampak buruknya nanti itu gimana. Kalau bisa tuh apa yang aku lakuin tuh nggak ada dampak buruknya deh gitu loh.
Untuk yang bikin aku yakin jualan, aku yakin datang ke sini Ya, gitu, karena mereka tuh berperan penting. Mereka tuh selalu memberikan energi positif gitu loh ke aku, kayak jualan tuh nggak selalu yang nanti rugi ini gini loh, kalau rugi tuh wajar loh gini gitu. Kayak gitulah. Oke. Jadi teman-teman lo nge-support banget lah ya Support usahanya. banget. Yang jadi pertanyaan gue adalah kenapa bukan mereka yang memulai? Kenapa lo yang memulai? Apakah emang ini idenya datang dari diri lo sendiri atau emang datang dari mereka? Kalau ide ini nih emang datang dari diri aku sendiri. Tapi takut untuk mencoba gitu ya? Takut untuk mencoba. Jadi aku tuh kayak ide apa yang aku jual itu aku kasih ke teman. Aku nggak niat jual nih. Oke. Tapi Niatnya ngasih doang tuh? Ngasih doang. Okay. Tapi mereka yang support. Ini bisa nih dijual. Ini ada pasarnya loh, gini. Makanya aku jualan. Nggak mereka. Oh iya, oke. Tapi mereka beli gak sih? Beli lah ya. Beli lah. Awas ya nggak beli. Kayaknya di ruangan ini gue doang deh yang belum beli kayaknya tuh. Oh iya. Mungkin nanti bisa. Abang ini juga belum. Oh belum ya? Baru ketemu juga ya? Nah, apakah lo tadi dibilang, tadi di awal kita ngobrol sebelum on cam tadi katanya lo gak punya partner usaha. Tapi ternyata setelah gue kulik lebih dalam ternyata ada tuh usaha yang partneran, ya kan? Yang lagi off tapi. Iya. Gimana tuh? Partner usaha lo tuh jadi support system lo gak sih? Selama menjalani usaha itu mungkin? Iya. Banget. Karena pertama, yang kayaknya udah aku pernah bahas di Hello Entrepreneur kemarin. Kita berdua tuh gak ada basic yang bisa masak. Jadi saling nguat-nguatin. Ini enak kok, ini bisa dijual kok, kayak gitu. Berarti berdasarkan preferensi pribadi aja gitu ya? Enak apa enggaknya gitu. Oke. Itu belajarnya dari sosial media berarti? Iya, dari itu. Oke. Emang YouTube berperan penting banget ya di kehidupan kita sekarang ya kan? Bener banget. Nah, apa aja sih yang lo harapin dari support system lo ini selain mensupport lo ketika jatuh atau mungkin ikut seneng ketika lo seneng juga? Apa sih yang lo harapin dari mereka? Ya terus kayak gitu. Terus ada buat aku. Karena terus support aku. Banyak orang yang kadang ada kadang enggak gitu. Itu makanya aku takutin. Dan alhamdulillahnya kenapa aku aku bilang mereka tuh penting banget buat aku. Alhamdulillah mereka nggak pernah hilang dari aku. Alhamdulillah banget ya. Nah, pernah nggak sih lo dapet di suatu masa gitu, mungkin saat lo lagi sedih gitu atau lo lagi down banget gitu, tapi support system lo nggak ada nih, gitu. Ada nggak sih masa-masa itu? Mungkin aku aja nggak bersyukur dan aku ngerasa kalau aku nggak pernah punya support system pada saat di titik terendah itu. Karena nggak tahu kadang pas baru-baru kejadian sekarang. Apa tuh? Gara-gara aku mikirin judul. Tugas akhir. Itu emang gitu. Struggle mahasiswa akhir banget ya. Iya. Dan itu tuh aku nyemangatin diri sih, lebih karena diri sendiri aku yang nyemangatin aku, bisa yuk Kalau nggak kita nyemangatin diri kita sendiri, siapa lagi? Gitu. Benar banget nih. Kalau bukan kita, siapa lagi? Ini kayak tagline iklan gak sih? Nah, sekarang kita kayaknya bakalan tutup dulu episode kali ini ya kan. Sebelum kita tutup, sampein deh pesan-pesan lo buat orang-orang yang tentang beauty privilege tadi, sama juga sama yang support system ini. Mungkin pesan lo buat si support system ini, atau mungkin pesan lo buat orang-orang, ayo jadi support system gitu. Pertama, jangan menaruh harapan sama orang lain. Kalau misalnya lo nggak punya support system, ya diri lo ada untuk diri lo sendiri gitu. Udah itu aja. Berarti kita nggak boleh menaruh diri pada orang lain, kan? Kita nggak boleh bergantung pada orang lain, kan? Selagi kita bisa, kenapa nggak kita? Gitu, ya? Tapi gue tuh punya tagline dalam hidup tuh, selagi orang lain bisa, kenapa harus dia gitu? Kenapa bisa? Itu beda lagi ya kan? Iya, beda lagi tuh. Oke, terima kasih Mbak Caca Mbak Caca udah datang ke Nagari TV, ke program Talkie episode perdana ini. Dan buat teman-teman di rumah ya kan, buat fellas yang lagi nonton, jangan lupa untuk follow sosial media kita yang ada di bawah sini. Tetap saksikan Talkie di Nagari TV pastinya. Gue Brian pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and bye.